Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayam yaumul jum'ah wa sayyidul suhur syahrul Ramadan. Pemirsa yang ada di rumah juga semua ibu-ibu sehat semuanya ya. Sehat. Karena puasa itu diantaranya menyehatkan. Sumu tasihu. Orang yang berpuasa maka dia akan sehat. Sehat apa? Sehat jasmani, sehat rohani. Karena ada enggak orang yang sehat jasmani tapi rohaninya enggak sehat? Ada. Nah, orang-orang yang suka mencuri, orang-orang korupsi itu jasmaninya sehat enggak? Enggak. Jasmaninya sehat enggak? Sehat. Nah, tapi rohaninya? Enggak. Ya, Masya Allah. Puncaknya hari ada hari Jumat dan puncaknya bulan ada di bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Kenapa ini disebut puncak? Karena para sahabat dulu memuliakan bulan ini karena kaitannya dengan amal-amal Ramadan. Karena di amalan Ramadan inilah semua amal-amal itu diangkat menjadi berlipat ganda pahalanya. Amal yang sunnah sebagaimana amal wajib, bahkan yang wajib dilipatkan berpuluh-puluh kali lipat. Untuk itu bagaimana memaksimalkan Ramadan ini dengan kewajiban utama kita. Di bulan Ramadan kewajiban utama apa? Puasa. Puasa itu bukan sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi ada tujuannya. Karena kalau ini nanti salah, jangan-jangan kita tidak dapatkan apa yang kita tuju. Karena kadang-kadang niat itu akan menentukan apa yang kita capai. Betul nggak? Ibu niatnya ke sini untuk apa? Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niatnya. Al umur bima qasidiya, setiap perkara tergantung maksudnya. Maka kita harus paham betul di awal Ramadan ini harus tahu apa tujuan puasa. Untuk itu supaya lebih jelas bagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Tolong dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Ayat ini paling tidak ada 10 learning point-nya. Ada berapa? 10. Tapi saya terangkan 3 saja yang utama. Pertama, ayat ini nidaknya awalnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ayat ini ayat Madaniyah diturunkan di Madinah. Maka harus dipahami ayat ini mengenai hukum. Setiap ayat dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, 90% diturunkan di Madinah, disebut ayat Madaniyah. Pertama, orang diwajibkan untuk puasa. Kewajiban itu untuk kebaikan. Orang wajib pakai helm, kira-kira untuk kebaikan apa untuk kejelekan? Kebaikan. Orang bekerja harus pakai safety, itu supaya pakai peci, topi yang melindungi. Untuk kebaikan apa kejelekan? Kebaikan. Karena setiap kewajiban yang disyariatkan itu untuk kebaikan. Demikian juga orang di dalam berpuasa ini diwajibkan Allah untuk kebaikan. Untuk apa? Untuk ketakwaan. Maka poin yang kedua, orang yang berpuasa adalah la'alakum Tattaqun. supaya kita Takwa. boleh nggak orang itu misalnya sholat subuh kenapa? Biar nanti cepat kaya gitu. Boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Karena itu kewajiban. Kalau sholat duha boleh nggak? Boleh. Demikian juga kalau kita pengen diet, pengen hemat konsumsi, berpuasa sunnah boleh. Tapi ingat, tujuan ini jangan sampai dilupakan antara maksud dan maud. Tujuan orang berpuasa hanya la'alakum Tattaqun. Inilah poin penting yang harus kita pahami. Inilah penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 183.
Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Retnosari Ya. dari Masjid Taklim Baitur Rohim, Cicadas, Gunung Putri, Bogor. Saya Wijayanto dari Jogja. Ya. Sudah, Saya mau ada lagi? bertanya Pak Ustadz. Saya mau menjawab Ibu. Ya. Waktu kecil kan sering disuruh puasa oleh orang tua saya. Nah, kalau jika puasanya itu full, mendapatkan imbalan. Ya. Bagaimana cara kita untuk menjaga puasa kita agak ikhlas? Mohon penjelasannya Pak Ya. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu, saya tanya Bu. Orang itu beribadah pengen dapat surga boleh nggak? Boleh. Tapi itu bukan yang maksimal, artinya bukan tingkat yang tinggi. Maka puasa ada 3. Puasa ada berapa? 3. 1, puasanya budak. Puasanya budak itu puasanya hamba, itu dia berpuasa supaya nggak masuk neraka. Sebagaimana orang pekerja ini, dia bekerja biar nggak dimarahin. Itu puasa paling rendah. Tapi boleh nggak? Boleh. Tapi ikhlas itu masih rendah, kata Imam Al-Ghazali. Lebih bagus lagi kalau puasa untuk dapat pahala. Saya bekerja biar dapat uang, boleh nggak? Boleh. Saya ini mohon maaf, berpuasa biar dapat surga, boleh nggak? Boleh. Tapi lebih bagus lagi adalah ikhlas. Berpuasa semata-mata karena perintah Allah, mau dapat apapun yang penting ikhlas untuk Allah. Maka ibu bapak semuanya melayani suami supaya uang belanjanya naik, boleh nggak? Boleh. Tapi lebih bagus lagi, nggak usah terpengaruh pada belanja. Maka jangan saja kita ini hanya dapat pahala, tetapi itu menjalankan kewajiban untuk ridho dari Allah. Sekali lagi, puasa hanya untuk bertakwa. Jangan sampai maksud kalah dengan maut. Tujuan itu jangan sampai mengalahkan dengan bonus. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.